Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita masuk pelajaran kita seperti biasa. Walaupun tadi seperti yang saya ungkapkan tadi kan. Jadi materi kita pada hari ini kita akan membahas tentang hukum perwarisan dalam Islam. Ya, hukum perwarisan dalam Islam. Oke, sebelum itu saya minta kita ice breaking dulu. Oke, yuk, kita mulai ya. Hujan rintik-rintik. Hujan batu. Enak kan? Petir. Kayak salon. Badai. Badai. Oke, putar ya, gantian. Gantian. Oke, dah tepuk tangan. Oke ya. Nah, saya rasa kita udah relax. Sekarang tugas kita sebelum kita mulai, coba satu orang dulu untuk memimpin doa. Siapa biasanya? Putri. Ya, Putri. Baiklah, sebelum belajar, sebaiknya kita berdoa. Doa dimulai. Oke, makasih ya Putri. Materi tentang waris itu salah satu materi yang harus diketahui di semester 2. Kenapa ini penting? Karena sekarang ini banyak keluarga berselisih paham gara-gara pembagian warisan. Banyak terjadi kezaliman, hak-hak anak yatim tidak tersalurkan karena tidak patuh terhadap aturan warisan. Banyak kasus tanpa kita sadari kita memakan hak orang lain. Kita pikir harta orang tua kita itu semua milik kita, ternyata tidak, belum tentu. Maka terjadi saling, ada yang rakus, ada yang tamak, ada yang macam-macam di keluarga kan. Sering terjadi permasalahan. Ada yang bunuh-bunuhan seperti ini. Ini sampai berkasus di polisi. Ada yang sampai gontok-gontokan, bunuh-bunuhan. Nah, ini ada ini masih baru di 2022 nih. Ayah dan anak coba. Ini gara-gara warisan. Kenapa ini penting? Makanya pelajaran kita ini, mana tahu nanti kalian sebagai anak, kalian ternyata orang paling besar di keluarga itu, kalian bisa memberikan masukan kepada orang tua kalian. Oke ya. Jadi itu sebagai pembuka. Jadi materi kita ini goalnya adalah setiap orang insya Allah bisa menghitung pembagian warisan. Untuk materi kita hari ini kita akan basic dasar. Jadi metode pembelajaran kita hari ini belajar, saya nggak akan menjelaskan. Saya minta kalian mencari informasi tentang materi yang akan kita belajar. Jadi ini kita akan buat kelompok. Ini kalian ada berapa orang nih? Ada 20. 20 berapa ya? Yang hadir? 28. 23 ya. 23 berarti kita bagi 4 kelompok aja lah ya. Oke, kita sekarang bagi kelompok. Kalian sendiri atau saya bagi? Saya bagi ya. Oke, coba. Oke, yang angka 1 itu kelompok 1, angka 2 kelompok 2 dan seterusnya. Oke? Jelas ya? Oke, sekarang saya minta setiap kelompok pergi menumpuk di kelompoknya masing-masing. Ini ya. Masing-masing kelompok saya minta untuk mencari sumber bacaan. Ya, mencari sumber bacaan di buku ada. Tapi saya ingin bukan hanya dari buku. Kamu boleh buka internet, nanti cantumkan
Oh, kemudian tugasnya ini yang saya bol. Tugasnya dari pengertian waris sampai ahli waris dari golongan perempuan. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Iya. Supnya ini enggak. Nanti Oke, ya, baik semuanya. Sekarang kita lanjutkan. Kita akan uji hasil daripada kerja kalian. Sekarang tugas berikutnya, masing-masing kelompok saya minta mengajukan pertanyaan dari materi kita yang 11 itu. Ajukan pertanyaan, setelah diajukan baru lempar ke kelompok. Terserah pilih. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya ke dalil-dalil tentang ketentuan waris dalam Islam. Oke. Kami mau bertanya ke tiga. Menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2. Dalilnya adalah al-hikmu farido bi ahli kama abaqatil faridu faraidu faliauli rajulin zakari. Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka harta itu adalah ahli warisnya setelah kematian. Apa itu? Dari Al-Quran atau hadis atau hadis. Hadis kosong adalah hadis. Hadis siapa? Hadis Muhammad. Hadis dari wakaf. Kalian ada yang menyempurnakan? Coba bicara kelompok mana yang menyempurnakan? Jadi kami menyempurnakan dari pernyataan dari kelompok. Ya. Tidak ada dalil tentang ketentuan waris dalam Islam terdapat pada Quran surah An-Nisa ayat 4 ayat 7 sampai dengan 12 dan 176. Dan Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 75 dan Quran surah Ahzab Quran ke surah 33 ayat 4. Oke, ada yang cocok? Sama. Kalian apa yang cocok? Anissa, kalian? Anissa sama berarti ya? Oke, dah. Oke, tepuk tangan dulu. Sekarang kita kelompok kalian tadi ditanya kan? Sekarang kalian mengajukan pertanyaan. Apa aja syarat-syarat dalam mewaris? Kemana? Ke kelompok. Ya. Dari kelompok 3. Syarat-syaratnya berdasarkan buku ada 3. Berdasarkan Indonesia ada 3, yaitu meninggalnya pewaris, dan yang kedua masih hidupnya para ahli waris, dan yang ketiga itu diketahuinya para ahli waris. Oke, saya konfirmasi ke kelompok ini. Sama? Kelompok ini? Iya apa? Apa itu? Yang pertama apa? Meninggal? Syarat-syarat apa yang pertama? Pertama, tidak ada satu penghalang dan beberapa warisan. Yang kedua, kematian orang yang diwariskan, atau walaupun kematian tersebut berdasarkan kondisi pengadilan, misalnya hakim memutuskan bahwa kematian. Yang ketiga itu ahli waris hidup pada saat orang yang berwarisan meninggal dunia. Oke, ya, bagus. Sama semua jawabannya ya. Paham nggak sampai situ? Paham. Oke, ini saya berikan kasus.
Tandanya kalian paham, kalian bisa menjawab ini. Saya umur 65 tahun. Saya punya harta 30 triliun. Habis itu kumpulkan anak saya nih. Nah ini, kamu bagianmu ini. Tapi enggak. Kenapa? Sebelum ada saran-saran waris itu misalnya cuma Sepakat? Sepakat? Oke. Syarat yang kedua apa? harus ada ahli waris. Oke, sekarang saya simulasikan. Ahli waris apa? Hidup atau enggak? Hidup. Saya meninggal. Usia saya sudah sering meninggal. Dalam contoh. Dari dulu. Saya waktu mengajar dulu pun sudah sering saya bilang saya meninggal. Tapi contoh aja kan. Ya, nggak ada contoh, nggak ada masalah. Saya meninggal. Pada saat umur saya misalnya 65 tahun, saya meninggal. Harta saya ada 30 triliun. Anak saya ada 5 sebenarnya. Tapi anak saya nomor 1 itu masih hidup. Anak saya nomor 2 hidup, nomor 3 hidup, sampai nomor 4 hidup. Nomor 5 ternyata pada saat umur 40 tahun dia udah meninggal. Artinya anak saya nomor 5 itu duluan meninggal. Paham di sini? Saya punya anak 5 orang. Anak yang kelima itu meninggal. Pada saat saya meninggal, anak saya yang hidup berapa? 4. Yang meninggal? 1. Pertanyaannya, anak saya yang meninggal apakah dapat waris atau enggak? Kenapa? Kalau siapa mau nanya? Oke, sudah pertanyaan. Lagi lagi. Sah atau tidak jika ibu atau bapak tiri sebagai ahli waris menjadikan anak tirinya sebagai pewaris? Tanya ke kelompok manfaat. Ini. Iya. Pak. Yang menjawab seperti yang sudah kita pelajari tentang ahli waris, karena dia sudah diperhubungkan dari perhubungan pernikahan, bisa saja mendapatkan warisan tersebut. Jadi sah tidak. Sangat. Siapa tadi jawab sah? Alasannya apa? Karena kan sudah diperhubungkan dengan pernikahan. Oke, kamu? Iya, apa alasannya sah? Alasannya apa? Kenapa sah? Karena udah ada pernikahan. Oke. Tadi ada sebab-sebab mewarisi nggak? Apa? Ada. Pernah ditanyakan tadi? Belum. Sebab-sebab mewarisi. Oke, coba lihat. Berapa sebab mewarisi berarti belum? Yang pertama, nasab. Kedua, pernikahan. Ketiga, yang kedua, nggak ada lagi ya, yang ketiga ya. Oke, udah. Duduk, Ojang. Duduk. Baik, semuanya. Itulah pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjut. Kita masuk pertemuan kedua. Masih melanjutkan yang ini, tapi kita udah akan spesifik pada menentukan bagian masing-masing. Anak perempuan berapa bagiannya? Anak laki-laki berapa bagiannya? Ayah berapa bagiannya? Ibu berapa bagiannya? Dan seterusnya. Setelah pertemuan kedua, saya yakin kalian sudah bisa mensimulasikan penghitungan warisan. Oke? Kita tutup pertemuan kita dengan bacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semua sholat dua
duha.